Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kebun Hidroponik bersama saya Kang Udin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengairan di sistem DFT. Untuk sistem DFT memang ada banyak model sistem atau model modul yang bisa kita instalasi gitu ya. Nah, seperti yang saya ini, saya lebih memilih instalasi seperti ini ya. Kalau saya ini menggunakan kran, stop kran ya, karena memang peralatan untuk membuat hidroponik di Kabupaten Garut ini cukup sulit ya dulu, dan saya kurang sabar kalau misalkan harus membeli secara online karena harus menunggu. Jadi menggunakan stop kran yang ada saja dengan pipa-pipa bekas seperti ini ya. Ada juga yang berbentuk huruf S gitu ya. Namun pada sistem hidroponik DFT itu yang perlu diperhatikan adalah di sistem DFT kita menggunakan pipa ya, bisa 2,5 inci atau 3 ya. Kalau saya menggunakan yang 3, dan kita harus buat sistem ini agar mampu memiliki genangan air ya. Genangan air di setiap pipanya. Jadi biasanya di ujung pipa keluaran itu ya kita buat agak sedikit ke tengah gitu ya pembuangannya. Ini gunanya agar ada genangan air ya. Nah, di pengairan sistem DFT ini yang pertama kita harus menggunakan pompa gitu ya. Jadi pompa listrik. Di sini saya menggunakan pompa listrik 3 meter ya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingginya talang instalasi yang kita gunakan ya. Ini pompa ini nanti mensirkulasi air ke atas dan membagi air ke setiap pipa. Nah, ini jadi setiap pipa nanti mendapatkan suplai air dari pompa ini. Nah, saya di sini menggunakan stop kran ya, karena biar semua pipa kebagian sama besar. Kalau misalkan di instalasi jenis yang lain banyak yang menggunakan manifold ya, tapi saya menggunakan stop kran saja dan memang cukup praktis. Nah, yang kedua, air ini harus terus tersirkulasi ya. Jadi tersirkulasi gunanya untuk apa? Gunanya adalah agar si air suhunya tidak naik ketika di siang hari. Dengan aliran air yang bagus sirkulasinya, maka si air pertama suhunya akan bisa kita jaga gitu ya. Kemudian yang kedua, si tanaman akan mendapatkan cukup oksigen dari air yang disirkulasi tadi. Nah, dari mana datangnya oksigen? Nah, kita bisa memanfaatkan pompa gitu ya, dari pembuangan ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada buangan, saya buangannya dibuat untuk menyuplai oksigen ke air nutrisi. Jadi seperti ini ya. Jadi ini cukup bagus. Kalau buangannya besar apalagi gitu ya. Atau kita bisa desain agar si air ini punya banyak oksigen itu dengan selang, ada selang di bagian atasnya ya. Atau seperti ini juga sudah cukup untuk menyuplai oksigen ke air nutrisi. Nah, air nutrisi nanti ditarik oleh pompa dan disebarkan, disirkulasi ke seluruh pipa gitu ya. Dan ini cukup membantu si akar tanaman mendapatkan oksigen yang cukup, kemudian nutrisi juga gitu ya, dan suhu air yang bisa kita jaga gitu ya. Nah, ini usianya kurang lebih 1 minggu ya, tanaman pakcoy dan kangkung di depan, beberapa seledri yang sudah besar satu gitu ya, karena ini sudah beberapa musim, dan ini yang masih kecil. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan sistem DFT adalah ketinggian air pada net pot gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita menggunakan net pot gitu ya, sebenarnya kita bisa beli yang lebih praktis itu beli net pot yang sudah jadi. Ada banyak berbagai ukuran net pot, bisa kita sesuaikan dengan lubang tanamnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah
berapa sih ketinggian air nutrisi yang harus kita atur. Nah, kedalaman air gitu ya, sebenarnya saya tidak punya aturan baku ya berapa. Yang penting kita harus atur bahwa ada air yang tergenang di pipa ketika pompa dimatikan. Kemudian yang kedua, kita buat agar si air yang tergenang di sini tidak merendam seluruh rock wall yang ada di sini. Nah, saya mendesain ini dengan netpot dari Aqua Gelas gitu ya. Ini ketinggian airnya itu hanya setengah senti saja, berarti 5 milimeter ya, milimeter. Jangan sampai, intinya jangan sampai menggenangi seluruh rock wall, kemudian si air sampai ke batang tanaman, karena itu akan memberikan dampak yang buruk kepada tanaman hidroponik yang kita tanam. Kalau saya di sini cukup setengah senti saja ya. Yang penting si rock wall basah, dan ternyata hasilnya beberapa musim saya tanam itu dengan sistem seperti itu cukup bagus untuk tanaman gitu ya. Nah, kurang lebih bisa dilihat ketinggian airnya ya sangat dangkal sekali. Jadi saya hanya memakai menggenangi netpotnya itu hanya sebatas 5 mm atau setengah senti gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lebih dari itu, namun berdasarkan pengalaman hanya 5 cm merendam netpot itu sudah cukup bagus untuk tanaman hidroponik yang kita tanam. Kemudian untuk DFT ini ada keuntungan ya, yaitu pompa ya, penggunaan pompa. Apakah pompa ini dinyalakan seterusnya selama 24 jam? Nah, di sistem DFT ada satu kelebihan ya, barangkali berbeda dengan sistem NFT gitu ya, atau sistem yang lainnya yang menggunakan pompa. Nah, di DFT kita tidak perlu menyalakan pompa selama 24 jam gitu ya. Ini kalau saya pribadi ya, selama saya mengenal hidroponik dengan sistem DFT, saya hanya menyalakan pompa itu hanya di siang hari saja gitu ya, hanya di siang hari saja. Jam 5 biasanya saya sudah matikan. Jadi ini tujuannya untuk menghemat listrik gitu ya, karena dengan dimatikan pompa ternyata tidak memberikan dampak buruk kepada tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik yang kita tanam tetap tumbuh, dan sebenarnya dengan pompa dimatikan di malam hari itu ya tidak akan terjadi masalah. Karena kenapa? Karena malam hari suhu cenderung dingin gitu ya. Kemudian kita masih punya genangan air nutrisi yang cukup gitu ya di pipa untuk kebutuhan tanaman di malam hari gitu ya. Jadi tidak, karena ada genangan meskipun pompa dimatikan, tetap si tanaman itu masih mendapatkan nutrisi sebenarnya, apalagi si akar tanamannya sudah tumbuh panjang gitu ya. Jadi kelebihan di DFT itu kita tidak perlu menghidupkan pompa selama 24 jam. Saya biasanya mematikan pompa itu di jam 5 setelah matahari tenggelam gitu ya, atau si instalasi tidak terkena matahari, karena di malam hari suhu dingin gitu ya, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi tanaman hidroponik. Kecuali di siang hari, ini di siang hari si pompa harus tetap terjaga dan harus selalu mensirkulasi seluruh instalasi, karena di siang hari ini terik matahari cukup panas, dan ini untuk menghindari suhu air di dalam talang ya, suhunya naik gitu ya. Kalau suhunya naik biasanya si ppm dan pH itu ikut naik, dan itu akan berdampak buruk pada tanaman hidroponik yang kita tanam. Jadi sebaiknya di siang hari itu pastikan pompa menyala dan tersirkulasi dengan baik. Sementara di malam hari untuk sistem DFT bisa kita matikan, aman dan bisa cukup menghemat daya gitu ya, daya listrik.
Nah itu ya pengairan. Kemudian apakah pengairan ini perlu kapan diganti gitu ya? Nah selama musim tanam gitu ya, selama musim tanam dan belum panen, jadi si air ini tidak perlu kita ganti gitu ya. Saya tidak pernah mengganti air ketika selama musim tanam gitu ya. Namun si air ini bisa kita tambahkan. Kenapa? Karena si air nutrisi ini nanti seiring waktu akan surut berkurang gitu ya, dan kita harus tambahkan. Nah, tidak ada ketentuan waktu penambahannya, apakah setiap hari atau apakah seminggu sekali. Yang jelas ketika si air di dalam tandon itu sudah surut gitu ya, maka itu waktunya untuk air nutrisi ditambahkan. Nah, biasanya seiring dengan usia tanaman ya, kemudian akar tanaman sudah banyak dan tanaman sudah tumbuh dan berkembang gitu ya, konsumsi air gitu ya akan lebih cepat habis gitu ya. Jadi si tanaman ketika sudah besar di usia menjelang panen gitu ya, itu si konsumsi air nutrisi akan cepat habis. Jadi kita harus nambahkan air nutrisinya itu, untuk saya pribadi 100 tanam gitu ya, 100 lubang tanam itu hampir setiap hari. Setiap hari di sore hari itu sudah surut, pagi hari tambahkan lagi gitu ya. Jadi menyesuaikan untuk pergantian atau penambahan air nutrisi itu disesuaikan dengan konsumsi air nutrisi oleh tanaman. Kalau sudah habis itu ditambahkan. Kapan ini dibersihkan? Nah, untuk waktu dibersihkan itu sebaiknya ketika selesai musim tanam, ketika si tanaman sudah dipanen gitu ya, baru si talang instalasi itu dan si tandon dan talang instalasi itu bisa kita bersihkan dan bisa kita ganti airnya jika memang sudah terlalu kotor gitu ya. Jadi selama masa tanam tidak perlu air diganti atau dibersihkan, cukup ditambahkan saja, kemudian disesuaikan ppm-nya gitu ya. Nah, untuk sistem DFT yang harus diperhatikan adalah yang pertama memang air nutrisi, sirkulasinya harus bagus. Kenapa? Karena sirkulasi air yang baik nanti ini akan berpengaruh baik pula kepada tanaman hidroponik yang kita tanam. Tanaman hidroponik nanti akan mendapatkan cukup oksigen dari air nutrisi, juga akan mendapatkan cukup nutrisi dari air nutrisi yang tersirkulasi. Yang terpenting adalah si suhu dari air nutrisi dengan sirkulasi yang baik agar akan tetap terjaga, sehingga ini akan menghindari perubahan nilai ppm dan pH gitu ya yang semakin tinggi yang berdampak buruk pada tanaman hidroponik yang kita tanam. Kemudian penggunaan air ya. Nah, air yang digunakan ini sebenarnya yang terpenting adalah air yang memiliki nilai ppm yang rendah gitu ya. Ini terus terang untuk saya pribadi, air dengan ppm yang rendah yang digunakan untuk air baku bertanam hidroponik itu akan memberikan efek yang bagus kepada tanaman gitu ya. Nah, ini seperti saya paling suka menggunakan air hujan dengan ppm kalau di sini itu 18 ya, maksimal 20 gitu ya. 20, dan ternyata ketika dipakai itu terus terang dibandingkan dengan air sumur yang ppm-nya 300 itu lebih baik dengan air hujan gitu ya. Dampaknya apa? Kalau menggunakan ppm tinggi biasanya si tanaman akan menguning ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, dari awal dari 1 minggu itu sudah kelihatan menguning. Tapi kalau menggunakan air hujan dengan nilai ppm 18 ya, itu si tanaman akan pertumbuhannya akan bagus. Ini kurang lebih 7 hari ya, 7 HST, dan tidak akan menguning si daunnya itu. Ya, seperti ini kelihatannya. Itu karena saya menggunakan air hujan dengan nilai ppm 18. Memang cukup bagus, sudah saya buktikan beberapa kali musim tanam, air hujan itu adalah terus terang untuk bertanam hidroponik adalah air yang paling bagus untuk saya pribadi berdasarkan pengalaman. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan informasi yang saya share bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di Nusantara pecinta hidroponik. Salam hijau, salam hidroponik.